Nenek moyangku orang bangun gemar mengarung luas samudra menerjang ombak tiada takut menempuh badai sudah biasa. Perang, sebuah kata yang bagi kita di sini terasa mengasyikkan. Sebab cuma permainan, cuma game yang bisa kita lakukan kapan saja kalau kita mau. Bahkan permainan ini bisa menghabiskan waktu kita berjam-jam di depan layar ponsel, laptop, atau komputer. Sambil menikmati camilan dan makanan yang lezat. Sementara bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, siapapun mereka, apapun agamanya, perang telah mengubur seluruh mimpi dan masa depan mereka. Sejak perang berkecamuk, belasan ribu anak-anak telah terkubur. Orang-orang dewasa telah mengubah dunia ini menjadi tempat yang menakutkan dan penuh ancaman. Bahkan sampai ke dunia rekaan, ke dunia virtual, ancaman itu tak pernah berakhir. Mengapa Tuhan tak menciptakan bumi yang lain, tanah yang lain, yang hanya dihuni oleh anak-anak, dipenuhi dengan tempat bermain, rumah-rumah yang tentram, makanan yang cukup, dekat persahabatan dan persaudaraan, taman-taman bunga, kebun-kebun yang selalu berbuah. Tak mengapa kalau Tuhan ingin menyertakan orang dewasa di sana. Asalkan hati mereka sudah dilimpahi dengan cinta, bukan angkara, amarah, dan kebencian terhadap sesama. Supaya anak-anak tak tersakiti lagi. Supaya ada yang menjaga mereka di malam-malam yang gelap. Supaya ada yang mendekap mereka ketika kedinginan. Supaya ada yang menceritakan kisah-kisah dan dongeng-dongeng yang indah. Supaya ada yang memastikan mulut-mulut mungil itu tak akan pernah kehausan dan kelaparan. Aku mendapatkan perahu itu beberapa mil dari sini. Berhari-hari aku menyusuri pantai, mencari perahu nelayan yang tak terpakai lagi, dan memintanya untuk kugunakan mengangkut saur. Aku beruntung, Pak Nyoman, nelayan tua yang baru saja mendapat bantuan perahu baru, memberikan perahu lamanya itu untukku. Dengan dibantu Pak Nyoman, aku menyusuri laut dangkal dan membawa perahu itu hingga ke tempat ini. Dengan perahu itu, maksudku aku dan teman-temanku, Made, Joshua, Christine, Ali, Butet, Harun, dan Meilin akan pergi
jauh sekali. Mungkin kalian diam bertanya-tanya, mengapa sekarang aku sendirian? Di mana teman-temanku itu? Sabarlah, pelan-pelan kalian akan mengenal mereka. Mereka ada, hanya terkadang-kadang, seolah-olah tak ada. Atau mungkin dianggap tak ada. Aku malahan prihatin karena tak berhasil menemukan kalian. Aku sudah mencari kalian di rumah-rumah kalian yang baru, di kampung Maya itu. Mengunjungi alamat kalian satu persatu, meninggalkan pesan. Tapi tak ada satupun dari kalian yang menjawab pesanku itu. Tapi tak mengapa, mungkin aku memang bukan teman yang asyik. Aku butuh buku, introvert, tak pernah update soal-soal kekinian yang biasa menjadi kebiasaan kalian di kampung Maya. Itulah mengapa aku menyisir ke daerah pantai ini, hingga aku menemukan ide sederhana ini, membuat perahu persaudaraan yang akan berlayar menuju laut lepas menuju Gaza. Dan saat aku menawari perahu itu di sosial media, menawari siapa saja yang mau berlayar denganku, kalian menertawaiku dan menganggapku sakit. Makanya jangan kebanyakan baca novel, bisanya berhayal melulu. Kasihan, hidup di zaman teknologi, tapi jiwanya masih nenek moyangku seorang pelaut. Itu perahu buat mancing aja jebol, apalagi mau dipakai buat berlayar. Urusan Gaza sudah ada yang lebih pantas mengurusnya. Jangan ngadi-ngadi. Pelawak, saya nggak lucu. Ya, begitulah kalian menanggapi ajakanku. Aku hampir saja memang merasa sudah tak waras dengan ideku ini. Untunglah pada suatu malam, Made, Joshua, Christine, Ali, Butet, Harun dan Melin, teman-teman lamaku datang. Mereka mengunjungiku di pantai ini. Saat itu, aku sedang tertidur di perahu ini. Idenya sederhana, bermula dari hobiku memainkan game peperangan dan rasa kasihan yang tiba-tiba muncul begitu saja terhadap nasib anak-anak korban perang di Gaza. Aku mengajak teman-temanku berkumpul dan berpikir untuk melakukan sesuatu. Bagaimana kalau kita mengumpulkan dana atau barang atau pakaian, apa saja selama 1 bulan untuk kita bawa berlayar? Aku akan membuat sebuah lagu cinta untuk anak-anak di Gaza. Lagu ini akan kita sebarluaskan di seluruh akun media sosial. Dari sana kita bisa dapat empati yang besar dan sejumlah uang untuk membantu Gaza. Ide Joshua ini langsung disetujui oleh Butet. Keduanya memang hobi bermusik.
Tapi Joshua sangat spesial. Meski masih sangat belia, dia sering dipercaya untuk membuat sebuah komposisi untuk kebaktian di gereja. Kini aku membayangkan Joshua seperti mewarisi bakat Amadeus Mozart. Lain lagi dengan Ali dan Harun. Mereka mengajak kami membiasakan diri, makan secukupnya, dan tidak berfoya-foya sebagai rasa hormat dan maaf kami kepada anak-anak yang kelaparan di Gaza. Sedangkan Christine menyarankan agar kami menuliskan surat mengadu pada Tuhan dan mengirimkannya ke Yerusalem, ke tembok ratapan. Sedangkan aku dan Made mencari perahu untuk melayarkan semua harapan itu. Ya, semuanya sudah kulakukan. Semampu-mampuku, sebisa-bisaku, demi membuat sahabat-sahabatku itu berbahagia, juga bangga telah memiliki aku. Lihat, di perahu ini telah kami kemas seluruhnya. Surat-surat, sajak, sepenggal doa, air suci dari kuil, pura, gereja, benda-benda dari masa kecil yang masih tersimpan. Apa saja kami mengumpulkannya hari demi hari. Dari siapa saja yang ingin melakukan sesuatu sebagai ungkapan rasa cinta. Aku akan melarungkan perahu itu ke laut lepas. Semoga samudra dan cakrawala yang luas akan menyimpannya sebagai bisikan cinta kepada anak-anak di Gaza. Tuhan pasti akan menjaganya, mengirimkan gelombang yang akan mengubahnya jadi doa dan bergema di laut Mediterania. Kami tahu apapun yang kami lakukan ini hanyalah setetes air di tengah samudera penderitaan saudara-saudara kita di sana. Tapi kami ingin sekali ada untuk mereka. Sangat-sangat ingin menjadi bagian dari kebaikan yang dikirimkan Tuhan untuk mereka. Mungkin kami hanya seperti seekor semut yang membawa setetes air untuk memadamkan api yang membakar Ibrahim alaihissalam. Air itu hanya akan lenyap, menguap di hadapan kobaran api. Tapi dengan cara itu, dan memang hanya dengan cara itu, yang bisa kami lakukan untuk mengatakan cinta dan sayang kami kepada anak-anak yang telah mati di Gaza, atau yang kini sedang bertahan hidup dengan remah-remah roti di mangkuk-mangkuk karatan mereka, berebut bubur dingin di panci-panci yang remuk oleh sepatu serdadu. Kau sudah siap? Kita akan melaut. Perahu itu sudah kuperiksa dengan sangat teliti. Semuanya aman. Bagian-bagian yang rusak sudah kutambal dengan lem dan seng. Aku juga sudah membawa air suci dari pura pesananmu. Kau tak usah khawatir, sahabatmu ini masih cekatan seperti dulu. Hei Joshua, Christine, kenapa kalian diam saja di sini? Ayo, kutunjukkan apa yang sudah kukerjakan. Kalian berdua pasti senang.
Lihat, surat-surat untuk Tuhan sudah kumpulkan. Sebagian sudah kukirimkan melalui pos. Dan ini sisanya akan kita bawa bersama perahu ini. Oh iya, komik pesanan kalian, kesukaan kalian juga sudah kubawa. Kalian tinggal duduk manis dan menikmati ceritanya. Silahkan temanku yang tampan dan cantik. Ali, Harun, maafkan aku sahabatku. Aku tak membawa ketapelmu. Aku pikir kita tak membutuhkannya lagi. Tidak ada siapapun yang harus kau hadang dengan senjata batumu itu. Kita akan berada di tengah lautan, melihat matahari terbit dan tenggelam, langit bersih, dan bintang-bintang cemerlang di hamparan gelapnya malam. Kalian pasti akan menyukai semua ini. Kau bisa melukis malammu, Harun. Sementara Ali akan mengaji, menjaga kita dari segala yang buruk dan jahat. Butet! Oh, Rasbar, rindu sekali aku denganmu. Lama tak mendengar kau menyanyi. Kau masih saja berlagak seperti penyanyi rock and roll rupanya. Oh iya, tugasmu di perjalanan ini adalah menyanyi. Setiap kali kau melihat ada yang bosan atau rindu dengan kampung halaman, kau harus segera menyanyi. Sepakat kan kau? Hah? Apa? Catur? Jangan kau ragukan itu. Aku sudah tanyakannya di perahu ini. Tapi kau harus janji. Kita main catur secara sportif. Jangan kau pakai cara Bang Naga Bonar ya. Meilin, ada apa? What? Kamu tidak jadi ikut dengan kita. Kenapa, Meilin? Kalau kau tak ikut, siapa yang akan mengatur kebutuhan kita sehari-hari? Kami semua tak pandai manajemen, apalagi akuntansi. Siapa yang akan mewakili kita kalau tiba-tiba ada orang asing menghampiri perahu kita ini, menanyakan ini itu? Hanya kau saja yang menguasai bahasa Inggris, Perancis, Jerman, Rusia. Ayolah, Melin. Apa? Kau akan ikut orang tuamu ke Australia? Melin adalah sahabatku yang tiba-tiba menghilang setelah terjadi sebuah kerusuhan. Made mati karena leukemia. Dia tak tertolong karena ayahnya hanya seorang nelayan. Butet juga sudah tak ada. Dia menjadi korban saat terjadi perkelahian antara dua kelompok pemuda di kota kami. Ali dan Harun, keduanya ku kenal dalam sebuah olimpiade matematika untuk siswa sekolah dasar. 1 tahun setelah mereka kembali ke negerinya, aku sempat melihat keduanya tertangkap sebuah kamera dalam sebuah berita di televisi. Keduanya tertembak sebuah peluru di saat menghadang serdadu dengan ketapelnya. Joshua, Christine, mereka ikut terkubur dalam runtuhan gedung yang hancur karena ledakan bom. Itulah mereka, sahabat-sahabatku. Orang-orang yang mungkin tak akan pernah kalian kenal atau kalian anggap tak ada. Tapi bagiku, mereka tetap hidup dalam benakku, dalam hatiku.
Mereka tersembunyi dalam catatan kelam. Satu orang anak yang mati itu sudah terlalu banyak, terlalu besar, dan terlampau berat ditanggungkan. Dan kini di Gaza, setiap jam, mungkin setiap menit, selalu ada anak-anak yang mati karena lapar, karena peluru, karena mortir, karena amarah, karena selalu ada yang dianggap sebagai orang lain yang harus disingkirkan. Mengapa amarah dan kebencian tak pernah berakhir? Benda-benda ini aku dapatkan dari sahabat-sahabatku tadi. Made, Ali, Harun, Joshua, Christine, Butet, Melin. Dengan menyimpannya, aku masih bisa merasakan kehadiran mereka di saat aku merasa sendiri. Dan kerinduanku untuk menemani anak-anak di Gaza dianggap sebagai khayalan gila. Mereka mendatangiku dalam mimpi. Di sana kami memiliki sebuah perahu yang penuh dengan makanan, selimut, boneka, mainan, buku-buku. Dengan perahu itu kami menempuh samudra. Kami seperti sebuah titik putih di tengah semesta kegelapan. Aku ingin sekali ada untuk saudara-saudaraku di Gaza. Aku sangat ingin menemani mereka. Maka setiap hari sepulang sekolah atau di hari libur seperti ini, aku selalu mendatangi perahu ini, mengumpulkan apa saja yang kuanggap bisa menyenangkan anak-anak kita di Gaza. Aku membayangkan mereka akan tersenyum dan memelukku saat menerimanya. Setiap hari kutulis surat rinduku untuk mereka, sekedar menanyakan kabar atau menanyakan mereka ingin makan apa. Mungkin kalian pun menganggapku tak waras, tapi apa yang bisa kulakukan untuk sekedar melepas rindu dan rasa cintaku pada mereka, pada anak-anak di Gaza. Ayahku hanya seorang nelayan. Apa yang bisa kuberikan untuk mereka? Kadang seharian aku membayangkan seluruh ikan yang ada di lautan ini datang ke Gaza dan menjadi lauk-lauk yang telah matang di piring anak-anak yang kelaparan. Hari ini aku telah menulis surat terakhir untuk mereka. Dan setelah itu, perahu ini akan kularungkan ke lautan. Tuhan, tolong kirimkan kedua tanganku ini ke Gaza, agar aku bisa selalu memeluk saudara-saudaraku di sana. Tolong kirimkan kedua kakiku ini ke Gaza, agar aku bisa selalu menopang saudara-saudaraku yang terkapar di kota-kota yang hancur terbakar.
Tolong kirimkan sepasang mataku ini ke Gaza, agar aku bisa menggantikan mata anak-anak yang menangis karena ketakutan dan kehilangan. Tolong kirimkan dadaku ini ke Gaza, agar bisa menjadi perisai bagi anak-anak yang diburu mortir dan peluru. Tuhan, tolong kirimkan tubuhku ini ke Gaza. Ubahlah menjadi roti yang tak pernah habis, agar tak ada lagi mulut-mulut mungil yang kelaparan di bumimu ini, yang kini penuh angkara. Apa? Kalian menanyakan aku siapa? Namaku Nusantara.